Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Marina Zulaika dengan NIM 72114191005. Di bab kedua ini, saya akan bahas tentang sistem informasi untuk keunggulan kompetitif. Pokok pembahasan yang akan kita bahas yang pertama tentang perusahaan dan lingkungannya, mengelola aliran sumber daya fisik, manajemen rantai pasokan, keunggulan kompetitif, tantangan dari pesaing-pesaing global, tantangan dalam mengembangkan sistem informasi global, manajemen pengetahuan, perencanaan strategis untuk sumber daya informasi. Yang pertama, perusahaan dan lingkungannya. Model sistem perusahaan itu bagaimana? Yang pertama tuh bahwa perusahaan itu harus memiliki sumber daya fisik sebagai input, kemudian diproses dan menghasilkan output berupa informasi yang akan digunakan oleh manajer untuk membuat keputusan dalam perusahaan. Model sistem informasi perusahaan itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu aliran sumber daya fisik, berupa pegawai, bahan baku, mesin, dan uang, di mana sumber daya fisik ini digunakan untuk menghasilkan produk yang nantinya akan dijual perusahaan kepada pelanggan. Yang selanjutnya yaitu aliran sumber daya virtual, antara lain data, informasi, dan informasi dalam bentuk keputusan, di mana ini digunakan untuk mengambil keputusan oleh manajer. Yang ketiga yaitu mekanisme pengendalian perusahaan. Unsur-unsur pengendalian perusahaan itu yang pertama ada standar kerja, di mana itu harus dipenuhi oleh perusahaan untuk mencapai tujuan secara keseluruhan. Yang kedua yaitu ada manajemen perusahaan, dan yang ketiga itu ada pemproses informasi yang nanti mengubah data menjadi informasi. Yang keempat itu ada lingkaran umpan balik. Jadi feedback loop ini itu terdiri dari sumber daya virtual, di mana nanti data dikumpulkan dari perusahaan dan lingkungannya, lalu dimasukkan ke dalam pemproses informasi yang mengubahnya menjadi informasi untuk mengambil keputusan. Yang selanjutnya perusahaan di dalam lingkungannya. Perusahaan itu pada dasarnya tuh tercipta untuk memberikan produk atau jasa yang memenuhi kebutuhan lingkungannya, dan perusahaan itu tentu tidak dapat berfungsi tanpa sumber daya yang diberikan oleh lingkungannya. Dan apa itu sumber daya dari lingkungannya? Itu yang pertama ada pemasok, yang kedua ada pelanggan, ada serikat kerja, ada komunitas keuangan, ada pemegang saham dan pemilik, ada pesaing, pemerintah, dan komunitas global. Yang selanjutnya yaitu aliran sumber daya lingkungan. Aliran yang umum terjadi itu ada informasi dari pelanggan, kemudian bahan baku kepada pelanggan, uang kepada pemegang saham, dan bahan baku dari pemasok. Itu sering terjadi. Untuk yang jarang terjadi itu uang dari pemerintah. Itu sulit banget didapetin, apalagi itu untuk penelitian. Yang selanjutnya itu bahan baku kepada pemasok, itu maksudnya pengembalian barang, dan pegawai kepada pesaing. Untuk sumber daya itu yang menghubungkan perusahaan dengan seluruh unsur itu adalah sumber daya informasi. Mengelola aliran sumber daya fisik, manajemen rantai pasokan. Jadi rantai pasokan itu apa? Aliran sumber daya fisik dari pemasok kepada perusahaan dan selanjutnya kepada pelanggan. Dan manajemen rantai pasokan ini itu memastikan bahwa aliran tersebut berjalan secara efisien dan tepat waktu. Untuk aktivitas manajemen itu apa aja? Itu dimulai dari meramalkan permintaan pelanggan. Berapa jumlah produk yang diinginkan pelanggan, banyakkah, sedikit, itu berapa, itu harus diramalkan. Kemudian baru membuat jadwal produksi, menyiapkan jaringan transportasi, memesan persediaan pengganti dari para pemasok, menerima persediaan dari pemasok, kemudian mengelola persediaan tersebut dan melakukan produksi, kemudian melakukan transportasi sumber daya kepada pelanggan dan melacak aliran sumber daya dari pemasok baik di dalam perusahaan dan kepada pelanggan. Sistem elektronik. Jadi, ketika teknologi sudah berkembang, kita dapat memanfaatkan teknologi tersebut dalam rantai pasokan. Jadi, rantai pasokan ini melacak secara elektronis setiap langkahnya. Setiap tindakan akan dicatat dalam terminal komputer yang terdapat dalam berbagai lokasi. Ada di lokasi pemasok, dalam area penerimaan perusahaan, area persediaan dan produksi perusahaan, area pengiriman perusahaan, di dalam kendaraan yang digunakan oleh transportir, dan di lokasi pelanggan.
Data dimasukkan itu bisa melalui keyboard, pemindahan kode batang, atau ID frekuensi radio. Dengan seiring terkumpulnya data tersebut, maka sistem informasi perusahaan itu akan selalu memperbarui untuk menggambarkan lokasi terakhir sumber daya tersebut. Manajemen rantai pasokan dan sistem perencanaan sumber daya usaha. Manajemen rantai pasokan adalah salah satu sistem yang perencanaan sumber daya perusahaan atau yang kita sebut dengan ERP. Penggunaan sistem ERP akan membantu memfasilitasi aliran informasi rantai pasokan, tetapi ternyata itu biaya sistem ERP itu sangat tinggi dan tentu tidak semua anggota itu mampu untuk membeli peranti lunak ERP tersebut. Terus gimana? Jadi untuk solusinya itu anggota yang memiliki posisi lebih kuat dalam rantai pasokan tersebut itu memberikan tekanan, memberikan kewajiban kepada anggota yang di bawahnya untuk menggunakan peranti lunak ERP. Karena kalau nggak gitu nanti aliran itu nggak bisa dilacak. Jadi mau nggak mau ya harus memberikan tekanan dan kewajiban untuk memilih sistem ERP tersebut. Keunggulan kompetitif, rantai nilai Porter. Porter itu yakin bahwa perusahaan itu bisa meraih keunggulan kompetitif dengan menciptakan suatu rantai nilai atau yang kita sebut dengan value chain yang terdiri dari aktivitas-aktivitas utama dan pendukung yang memberikan kontribusi kepada margin. Nah, aktivitas nilai utama itu apa? Itu meliputi logistik input yang mendapatkan bahan baku dan persediaan dari pemasok, operasi perusahaan yang mengubah bahan baku menjadi barang jadi, logistik yang memindahkan barang ke pelanggan, operasi pemasaran dan penjualan, dan aktivitas menjaga hubungan dengan pelanggan. Untuk aktivitas nilai pendukung sendiri itu bentuk organisasi umum yang mempengaruhi aktivitas utama. Itu ada manajemen SDM, pengembangan teknologi, dan pengadaan atau pembelian barang. Yang selanjutnya, memperluas ruang lingkup rantai nilai. Business partner adalah kerjasama yang dilakukan bersama sehingga menimbulkan suatu sinergi yang tidak dapat dicapai jika masing-masing bekerja sendirian. Jadi perusahaan itu dapat memperluas nilainya itu baik kepada pemasok, anggota jalur distribusi maupun ke pelanggan atau organisasi. Dan setiap aktivitas nilai itu mencakup komponen informasional dan mengelola sumber daya informasi sebuah perusahaan itu adalah langkah penting dalam meraih keunggulan kompetitif. Dimensi-dimensi keunggulan kompetitif. Yang pertama itu keunggulan strategis, yaitu keunggulan yang memiliki dampak fundamental dalam membentuk operasi perusahaan. Jadi ini adalah tujuan awalnya, tujuan fundamental yang harus dicapai. Kemudian keunggulan taktis, yaitu perusahaan mengimplementasikan strategi dengan cara yang lebih baik dari para pesaingnya. Yang selanjutnya keunggulan operasional, yaitu keunggulan yang berkaitan dengan transaksi dan proses sehari-harinya. Tantangan dari pesaing-pesaing global. Kebutuhan khusus untuk pemrosesan informasi di perusahaan multinasional. Multinasional itu apa? Adalah perusahaan yang beroperasi lintas produk, pasar, negara, dan budaya. MNC adalah sistem terbuka yang berusaha untuk meminimalkan ketidakpastian yang terdapat dalam lingkungannya. Konteks ketidakpastian ini tuh adalah perbedaan antara jumlah informasi yang dibutuhkan untuk melakukan suatu pekerjaan dan jumlah informasi yang telah dimiliki oleh organisasi. Kebutuhan khusus untuk koordinasi di perusahaan multinasional. Koordinasi adalah kunci untuk mencapai keunggulan kompetitif di dalam pasar global. Kemajuan di bidang teknologi informasi, metodologi, dan komunikasi telah memudahkan koordinasi secara global. Tapi tentu tetap terdapat tantangan yang besar, di mana sumber daya informasi menjadi begitu tersebar dan sulit untuk dikontrol oleh praktik-praktik bisnis. Tantangan dalam mengembangkan sistem informasi global itu ada 4. Yang pertama itu kendala-kendala politis, di mana itu pemerintah menerapkan peraturan yang harus dipatuhi oleh setiap pelaku ekonomi, sehingga itu menciptakan keterbatasan pelaku ekonomi untuk melakukan sesuatu, di mana itu dibatasi oleh undang-undang dari pemerintah. Yang kedua itu rintangan budaya dan komunikasi. Itu ada pembatasan pembelian dan impor peranti keras, pembatasan pemrosesan data, pembatasan komunikasi data. Yang ketiga itu masalah-masalah teknologi. Di beberapa negara, misalnya itu beberapa yang
negara-negara miskin, negara-negara terbelakang itu yang dimana itu merupakan anak perusahaan, itu tentu terdapat keterbatasan teknologi seperti belum ada listrik, kecepatan datanya yang rendah, dan lain sebagainya. Yang keempat itu kurangnya dukungan dari manajemen anak perusahaan. Jadi itu terjadi karena kurangnya kerjasama antara manajemen anak dengan perusahaan dan dengan perusahaan yang ada di pusat. Jadi itu peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan pusat itu tidak diterapkan oleh anak perusahaan. Jadi yang manajer anak perusahaan itu tidak menganggap peraturan tersebut. Itu karena dia menganggap bahwa itu dibuat oleh pusat, padahal untuk anak perusahaan dia memilih untuk membuat peraturannya sendiri kayak gitu. Manajemen pengetahuan, sumber daya informasi. Manajemen aktivitas adalah aktivitas mengakuisisi data, memproses data menjadi informasi, menggunakan dan mengkomunikasikan informasi dengan cara yang paling efektif, dan menghapus informasi pada waktu yang tepat. Macam-macam sumber daya informasi itu yang ada peranti keras komputer, peranti lunak komputer, spesialis informasi, pengguna, fasilitas, database, tempat penyimpanan, dan juga tentunya informasi. Dimensi informasi itu ada 4. Yang pertama itu relevansi, di mana data itu harus berhubungan dengan masalah yang dibahas tanpa melewati sejumlah fakta-fakta yang tidak berhubungan, karena itu membuang-buang waktu banget. Dan yang kedua itu akurasi, jadi informasi itu harus akurat dan berdasarkan fakta yang ada. Jangan pernah membuat informasi itu palsu yang mengada-ngada. Yang ketiga itu ketepatan waktu, jadi informasi itu harus ada ketika dibutuhkan, sebelum masalah itu menjadi lebih besar atau sebelum suatu peluang itu hilang. Yang keempat itu kelengkapan, jadi informasi menyajikan gambaran yang lengkap atas suatu masalah tertentu. Sifat manajemen pengetahuan yang berubah-ubah itu ada 2. Yang pertama itu sistem informasi warisan. Sistem informasi awal yang peranti lunak dan kerasnya tuh sudah tidak sesuai lagi atau hanya bisa secara parsial dengan teknologi terkini. Tentu karena kita tahu bahwa teknologi itu sudah berkembang tuh, terkadang kalau teknologi yang lama-lama itu sudah nggak bisa digunakan dengan teknologi yang sekarang. Jadi informasi-informasi yang lalu itu kadang tuh udah nggak bisa digunakan gitu. Kemudian yang selanjutnya itu manajemen gambar. Jadi manajemen gambar itu terus meningkat seiring dengan berkembangnya jumlah gambar, ruang penyimpanan yang lebih besar jika dibandingkan dengan data teks dan numerik. Kalau dahulu itu kan belum ada yang namanya kayak grafis, itu belum ada, itu adanya cuma numerik, angka, huruf, baru itu ada interface dengan menampilkan gambar yang tentu lebih baik, lebih bagus lagi, sehingga kita pengguna juga lebih tertarik dengan menggunakan gambar-gambar, dan itu tentu membutuhkan ruang penyimpanan yang besar kayak gitu. Terus perencanaan strategis untuk sumber daya informasi itu ada yang pertama itu Chief Information Officer dan Chief Technology Officer adalah manajer tingkat tertinggi dalam layanan informasi di mana bertugas untuk memecahkan masalah-masalah yang ada. Kemudian perencanaan strategis bagi perusahaan yaitu berupa komite eksekutif di mana kelompok yang bertanggung jawab atas perencanaan strategis bagi keseluruhan perusahaan. Yang ketiga, rencana strategis untuk area-area bisnis. Jadi merinci bagaimana area-area bisnis akan mendukung usaha untuk mencapai sasaran strategisnya. Yang keempat, kandungan inti rencana strategis sumber daya informasi. Itu yang pertama ada sasaran akan dicapai oleh setiap kategori sistem sepanjang waktu yang dicakup oleh rencana. Yang kedua itu sumber daya informasi yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran tersebut. Demikian dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa untuk selanjutnya. Bye.